Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini, Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit. Sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. No. Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita, Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok, Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu nggak inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur, Pak. Silakan asing ambil aja ini republik. Saya nggak terima itu pernyataan. Ini kan ngawur kalau menurut saya. Hampir semua investor ini hanya mengejar sumber daya alam kita. Benar nggak? Bahwa mayoritas daripada investasi ini hanya untuk mengeruk kekayaan alam kita. Ini lagi rame soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu sudah janji presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keamanan lain menolak cenderung, ya. Saya nggak tahu, Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Nah, saya ingin sampaikan di sini benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI. Karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah, Pak, daripada dapat konsesi tambang. Karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk republik. Kemudian saya terpikir, Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana, Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan, Pak. Mereka menderita, ya. Kenapa, Mas? Ya, nggak ada yang perhatiin, Pak. Mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk republik ini, Pak. Ya, anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak. Kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di republik itu, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigit jari, Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua, Pak. Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini, Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang, Pak. Bagaimana dengan ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga, Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana, Pak. Bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat, indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan, Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya, Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini, Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu
Dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita, Pak. Saya pernah bertanya sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM, Pak. Bukan oleh investasi yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita, Pak, di situ, Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita, Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok, Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita. Yang ketiga soal Starlink. Kalau bisik-bisik yang saya terima itu cuma buat ngerame-ramein World Water Forum. Kehendak untuk menjadikan itu benar-benar internationally recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka. Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita, Pak. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat dan sebagainya itu sudah berjuang berdarah-darah, Pak. Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit low orbit, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia without due process. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel dan Indosat? Kalau untuk rural areas, Pak, remote areas, saya sepakat Starlink, Pak. Saya pun sudah pasang hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabene-nya BUMN, kita kan harus mikir dulu, Pak. Mau kemana arahnya? Belum lagi dari sisi national security, Pak. Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik, tapi lama-lama akan ke sana, Pak. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu nggak inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur, Pak. Silakan asing ambil aja ini republik. Saya nggak terima itu pernyataan, Pak. Apakah kita apple to apple bersaing dengan Elon Musk? Enggak, Pak. Kita ini negara, BUMN punya persoalan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Ini menurut saya masalah yang serius, Pak. Kalau begitulah cara pandang menteri senior kita, Pak, di mana kedaulatan kita? Di mana dignity kita sebagai bangsa? Ini kan ngawur kalau menurut saya. Lalu saya melihat target investasi, Pak. Ini saya bangga sama Pak Bahlil karena investasi di luar Jawa meningkat terus. Ya, komitmen terhadap luar Jawa itu bagus. 48,3 tahun 2020, sekarang 51,7. But ada tapinya, Pak. Bagi saya itu berarti hampir semua investor ini hanya mengejar sumber daya alam kita. Benar nggak? Bahwa mayoritas daripada investasi ini hanya untuk mengeruk kekayaan alam kita. Itu kenapa mereka lari. Dan sejauh mana implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, kasih kami angkanya, Pak. Bagaimana peningkatan misalnya ketimpangan di daerah itu memang terjawab dengan investasi di luar Jawa itu, Pak. Atau yang justru masif adalah kerusakan lingkungan dan konflik-konflik agraria, konflik-konflik akses terhadap tanah. Supaya kebanggaan kita sempurna nih, Pak, sama Kementerian Investasi, bahwa sudah mulai bergeser dari Jawa ke luar Jawa. Tapi kita mau yang di luar Jawa itu tidak menyisakan penderitaan juga gitu.
Apakah dengan banyaknya investasi di luar Jawa otomatis buat sejahtera, otomatis membuat economic scale-nya meningkat, pendapatan daerahnya bertambah? Ini kan nggak bisa hanya melihat ini investasi, yang lain urusan yang lain, nggak bisa, Pak. Ini kan saya mohon Pak Menteri, katanya saya tahu kan Pak Menteri juga aktivis dan sangat kuat, apalagi berasal dari luar daerah. Kami mau distribusi keadilan itu yang benar-benar, Pak, bukan distribusi keadilan di atas kertas. Sumber daya alam itu akan habis pada waktunya. Ketika nikel habis di Halmahera, di Maluku sana, apa yang tersisa buat mereka? Apa sih yang tersisa? Kecuali kolam-kolam menganga sebesar itu, yang nggak bisa buat bertani, nggak bisa buat apapun. Environmental cost-nya dihitung nggak? How to recover that big holes everywhere in that islands? Kita hitung nggak? Ini menurut saya mungkin bukan tanggung jawab Bapak, tapi sebagai sebuah rezim saya kira harus mikirin itu, Pak. Tanggung jawab sosial kita ke depan. Lalu yang kelima ya, sorry, mohon maaf Pak Menteri, kita lama nggak ketemu, jadi aku curhatnya di sini karena salah Pak Menteri sendiri. Lalu ini target investasinya kenaikannya kecil, Pak. Ya, dari berapa ini? 1.650 ke 1.800 sampai 1.300. Apakah belum ada gambaran dari Kementerian Investasi terhadap eskalasi peningkatan potensi investasi di IKN, Pak? Ini kenaikan 300 ini bayangannya Kementerian Investasi akan didapat dari mana, Pak? Karena saya melihat, jujur aja yang saya dengar, bahwa IKN tidak lagi menjadi target prioritas nomor 1 dari pemerintahan mendatang. So, seperti janji Presiden sebelumnya bahwa IKN ini majoritinya akan datang dari investor asing, kan harus dikebut, Pak. Otherwise, APBN lagi. Atau utang baru. Nah, ini kan perlu kami dengar juga, Pak. Apakah target investasi IKN masuk dalam rencana kerja pemerintah 2025 ini yang menargetkan 1.800 sampai 1.900 triliun untuk investasi? Apakah investasi IKN itu masuk ke dalam itu?